Hai semuanya, ini Epa kembali lagi. Dengan membawa video pembelajaran yang disampaikan Kawanda Aprilia Melati. Materi kali ini yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Jangan lupa cek deskripsi video untuk lihat soal full materinya ya. Selamat belajar. Halo Sobat Himepa, balik lagi di Private Class with Himepa Unila. Di Private Class yang kelima kali ini bakalan dibawain dan dipandu oleh aku, Wanda Aprilia Melati, dari program studi ekonomi pembangunan angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan sedikit sharing mengenai salah satu materi dari salah satu mata kuliah wajibnya anak EP atau ekonomi pembangunan, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Ya, dimana pengantar ilmu ekonomi mikro ini biasanya kita pelajari di semester 1. Nah, materi yang bakalan aku bahas yaitu adalah mengenai materi elastisitas permintaan dan penawaran, dimana submateri yang bakalan aku sharing dan aku bahas yang pertama ada elastisitas permintaan, lalu yang kedua ada faktor-faktor elastisitas permintaan, lalu yang ketiga ada elastisitas silang dan pendapatan, serta yang keempat atau yang terakhir adalah mengenai elastisitas penawaran. Okay, without any further ado, let's get started. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai elastisitas permintaan. Kalau kita membahas elastisitas permintaan itu, kita mengenal dua jenis sifat permintaan, yaitu yang pertama ada permintaan yang mempunyai sifat elastis, dan yang kedua ada permintaan yang mempunyai sifat tidak elastis. Nah, apa sih kedua jenis sifat permintaan ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mengenai permintaan yang memiliki sifat elastis. Permintaan yang memiliki sifat elastis itu maksudnya adalah jika suatu barang mengalami perubahan harga yang kecil dan mampu menimbulkan suatu perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka permintaan tersebut mempunyai sifat yang elastis. Sedangkan apabila sebuah barang mengalami perubahan harga yang besar, tetapi perubahan harga yang besar ini tidak menyebabkan perubahan yang besar pula terhadap jumlah permintaan barang tersebut, maka permintaan barang itu bersifat tidak elastis. Maksudnya tuh gini, apabila suatu barang mengalami perubahan harga yang cukup besar, tetapi dengan perubahan harga yang cukup besar ini tidak menimbulkan perubahan dalam kuantitas barang yang diminta, atau dapat menimbulkan perubahan tetapi perubahan tersebut tidak dalam jumlah yang besar, maka permintaan barang tersebut memiliki sifat yang tidak elastis. Perbedaan antara kedua jenis sifat permintaan ini sebenarnya terletak pada kalau permintaan barang yang bersifat elastis itu perubahan harganya tuh kecil, perubahan harganya yang kecil, tetapi dapat menimbulkan perubahan barang yang diminta itu menjadi besar gitu. Perubahan barang yang diminta, kuantitas barang yang diminta itu besar karena perubahan harga yang kecil itu. Tetapi kalau barang yang tidak elastis atau memiliki sifat yang tidak elastis, permintaan barang yang bersifat tidak elastis itu adalah jika suatu barang mengalami perubahan harga yang cukup besar atau signifikan, tetapi dengan perubahan harga yang signifikan tersebut tidak menyebabkan perubahan dalam kuantitas barang yang diminta dengan signifikan juga. Atau dengan kata lain, permintaan barangnya tuh bisa tetap atau berubah sedikit gitu. Padahal harganya udah berubah besar, tapi permintaan barangnya nggak berubah atau berubah jumlahnya sedikit. Nah, itu berarti barang tersebut memiliki sifat yang tidak elastis. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai bentuk kurva permintaan. Tapi di sini kita bakalan ngelihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, apabila kurva permintaan berbentuk semakin landai, maka suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang relatif kecil atau sedikit. Namun, perubahan jumlah barang yang diperjualbelikan relatif
besar. Oke, di sini kita bisa melihat gambar kurva permintaan di mana kurva permintaannya ini berbentuk landai atau memiliki kemiringan yang positif. Nah, ini kurva permintaannya tuh di DD. Kurvanya tuh berwarna merah ini. Nah, dalam gambar kurva ini, dalam kurva permintaan ini, titik keseimbangan itu pada awalnya berada pada titik E, di mana titik E ini merupakan perpotongan antara kurva DD atau kurva permintaan dengan kurva SS atau kurva penawaran. Nah, dalam titik keseimbangan ini, titik harga atau posisi harga berada pada titik P1 dan titik atau posisi kuantitas barang berada pada titik Q1. Nah, dengan adanya penurunan penawaran atau kemudian penawaran ini mengalami pengurangan atau berkurang, maka kurva penawarannya ini bergeser dari SS menuju ke SS aksen. Nah, saat kurva penawaran ini mengalami pengurangan dan bergeser menuju SS aksen ini, maka terbentuklah titik equilibrium atau keseimbangan baru menjadi di titik E aksen ini, di mana E aksen ini merupakan perpotongan, berada pada perpotongan antara kurva DD atau kurva permintaan dengan kurva penawaran atau SS aksen, di mana di titik equilibrium baru ini posisi harga berada pada P2 mengalami kenaikan dan posisi kuantitas barang berada pada Q2 mengalami penurunan. Dapat kita lihat perubahan harga pada kurva ini mengalami perubahan harga yang tidak terlalu signifikan atau relatif kecil. Namun dengan perubahan harga yang relatif kecil ini menyebabkan perubahan kuantitas barang atau jumlah barang mengalami perubahan yang cukup signifikan atau relatif besar. Maka dapat disimpulkan bahwa gambar kurva ini menggambarkan mengenai barang yang memiliki sifat permintaan yang elastis, karena perubahan harga yang tidak terlalu signifikan atau relatif kecil dapat menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta berubah menjadi mengalami penurunan yang relatif atau perubahan yang relatif signifikan atau besar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kurva permintaan yang menggambarkan permintaan yang bersifat tidak elastis. Nah, sebaliknya, jika kurva permintaan berbentuk semakin curam atau memiliki kemiringan yang negatif, maka suatu pergeseran kurva penawaran akan mengakibatkan perubahan harga yang relatif besar. Namun, perubahan jumlah barang yang diperjualbelikan relatif kecil. Nah, ini yang perlu di-highlight ya, Sobat Himepa. Dimana kalau permintaan barang yang tidak elastis atau permintaan barang memiliki sifat yang inelastis itu, perubahan harganya itu dia mengalami perubahan harga yang relatif besar, namun perubahan jumlah barang yang diperjualbelikan relatif kecil. Di sini ada gambar kurvanya, di mana kurva permintaan ini berbentuk curam atau memiliki kemiringan yang negatif, di mana pada awalnya titik keseimbangan ini berada pada titik E. Titik E ini merupakan perpotongan antara kurva permintaan atau DD dengan kurva penawaran atau SS, di mana pada titik keseimbangan awal ini posisi harga berada pada titik P1 dan posisi kuantitas barang berada pada Q1. Lalu ketika jumlah penawaran atau kurva penawaran bergeser atau penawaran yang mengalami pengurangan, ya, jumlah penawaran yang berkurang dan kurva SS ini mengalami pergeseran dari posisi kurva SS bergeser ke SS aksen, maka terbentuklah titik keseimbangan atau titik equilibrium baru menjadi E aksen, di mana pada titik keseimbangan baru ini posisi harga mengalami kenaikan pada titik P2 dan posisi kuantitas barang mengalami penurunan pada titik Q2. Namun dapat dilihat perubahan atau penurunan barang, kuantitas barang ini mengalami perubahan yang
tidak terlalu signifikan atau kecil ya kan. Nah, sementara perubahan pada harga mengalami perubahan yang cukup signifikan atau besar. Maka dapat dikatakan bahwa kurva permintaan ini menggambarkan permintaan barang yang memiliki sifat inelastis atau tidak elastis, karena perubahan harga yang cukup signifikan tidak membuat barang mengalami penurunan atau perubahan dengan jumlah yang cukup besar, tapi malah mengalami perubahan yang hanya sedikit atau relatif lebih kecil gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan rumus perhitungan elastisitas permintaan. Di mana di sini kita ada yang pertama elastisitas harga. Perhitungan elastisitas harga. Apa sih elastisitas harga itu? Elastisitas harga itu merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sebesar 1%, atau dapat ditulis itu ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Atau dapat ditulis juga dengan sama dengan delta QX per delta PX dikali PX per QX. Dimana apabila elastisitas harga atau ED ini memiliki hasil lebih daripada 1, maka dapat dikatakan bahwa permintaan ini memiliki sifat yang elastis. Mengapa? Karena perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Lalu, apabila ED memiliki hasil kurang daripada 1, maka dapat dikatakan bahwa permintaan tersebut atau permintaan barang tersebut memiliki sifat yang inelastis. Mengapa? Karena perubahan harga hanya diikuti oleh perubahan jumlah yang diminta atau jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Nah, apabila ED memiliki hasil sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa barang tersebut memiliki sifat elastisitas tunggal atau unitary elasticity atau elastisitas unitary. Nah, ini tuh mengapa hasil sama dengan 1? Karena perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta dengan jumlah yang sama atau sama dengan 1. Lalu yang kedua ada elastisitas silang. Oke, elastisitas silang ini merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang lain atau barang yang mempunyai hubungan sebesar 1%. Atau secara umum ditulis ES ini dapat ditulis sama dengan ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y, atau sama dengan dapat ditulis juga delta QX per delta PY dikali PY dibagi QX. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika X dan Y adalah barang substitusi atau barang yang bisa saling mengganti, misalnya seperti kopi dan teh, biasanya ES itu menghasilkan atau berhasil berjumlah positif atau menghasilkan jumlah yang positif. Mengapa? Karena kenaikan harga barang Y dapat menyebabkan kenaikan pula pada permintaan barang X. Karena apa? Karena barang Y dan X ini merupakan barang substitusi atau bisa saling mengganti. Nah, jika X dan Y merupakan barang komplementer, atau barang komplementer itu memiliki arti barang yang saling melengkapi, contohnya adalah kopi dan gula, biasanya ES itu memiliki hasil perhitungan atau berhasil negatif. Mengapa? Karena kenaikan dari harga barang Y itu dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang X karena barang itu saling melengkapi. Seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah mengenai rumus elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan itu apa sih? Elastisitas pendapatan merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%. Nah, elastisitas pendapatan ini dapat dihitung atau dapat ditulis atau dapat dihitung ya, rumusnya dapat ditulis dengan seperti ini. EP sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan real. Ya, di sini ada pembahasannya. Untuk barang normal itu apa? Barang normal itu adalah barang yang ketika suatu konsumen memiliki peningkatan pendapatan, maka konsumsi dari barang normal tersebut juga akan mengalami peningkatan. Sejalan gitu dengan pendapatannya. Ketika pendapatannya meningkat, maka konsumsi barang normal tersebut juga ikut meningkat. Nah, biasanya barang normal ini memiliki hasil yang positif. Hasil perhitungan EP-nya positif. Nah, untuk barang inferior, barang inferiornya apa? Barang inferiornya adalah ketika suatu konsumen memiliki pendapatan yang naik, maka konsumsi dari barang inferior ini malah mengalami penurunan. Ya, seperti misalnya barang inferior nih singkong. Ketika ada seorang konsumen atau suatu keluarga mengalami atau suatu daerah gitu ya mengalami peningkatan pendapatan gitu. Masyarakatnya yang biasanya misalnya mengkonsumsi singkong, ketika pendapatan mereka naik, maka mereka ingin mengkonsumsi makanan yang mungkin relatif lebih enak ya. Misalnya kayak mereka mungkin mau mengkonsumsi beras shirataki gitu. Karena pendapatan mereka tinggi, makanya mereka mau mengkonsumsi beras shirataki. Nah, jadi di sini singkong itu termasuk barang inferior. Karena apa? Karena ketika pendapatan masyarakat atau seorang konsumen ini mengalami peningkatan, mereka malah cenderung meninggalkan atau mengurangi konsumsi singkong dan mereka menggantinya dengan beras shirataki. Karena peningkatan pendapatan yang mereka peroleh, maka mereka mengurangi pengkonsumsian barang inferior yang tadi aku contohkan adalah singkong. Biasanya dalam jenis barang inferior ini hasil perhitungan EP atau elastisitas pendapatan memiliki hasil yang negatif. Nah, barang-barang kebutuhan pokok biasanya mempunyai EP yang kurang dari 1, sedangkan barang-barang yang bukan pokok, misalnya barang-barang mewah, mempunyai EP lebih daripada 1. Seperti itu kan karena pada posisi pendapatan atau mereka mengalami peningkatan pendapatan, mereka malah cenderung meningkatkan konsumsi barang tersebut. Nah, itu barang normal. Tapi kalau di saat pendapatan mereka tinggi, tapi justru mereka malah mengurangi konsumsi barang tersebut, maka barang tersebut termasuk ke dalam barang inferior. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai jenis elastisitas permintaan. Di sini, jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Nah, yang pertama adalah jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah inelastis sempurna, permintaan yang memiliki jenis inelastis sempurna. Nah, elastisitas permintaan yang bersifat atau berjenis inelastis sempurna ini mempunyai nilai yang berkisar antara 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, elastisitas permintaan adalah 0 apabila perubahan harga tidak akan merubah jumlah barang yang diminta, yaitu barang yang diminta tetap saja jumlahnya walaupun harga mengalami kenaikan atau penurunan, atau walaupun harga mengalami perubahan. Nah, sifat permintaan ini disebut dengan permintaan tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Bentuk kurvanya itu sejajar dengan sumbu tegak atau sumbu tegak ini harga. Ya. Jenis elastisitas permintaan yang pertama ini inelastis sempurna. Nah, bentuk kurvanya itu sejajar dengan sumbu tegak atau harga. Karena
Karena perubahan harga tidak akan merubah jumlah barang yang diminta, atau perubahan harga dapat menyebabkan perubahan yang cenderung tidak berubah. Harga tidak akan merubah jumlah barang yang diminta. Lalu yang kedua, kita masuk ke jenis elastisitas permintaan yang kedua, yaitu elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini merupakan kebalikan dari koefisien elastisitas tidak sempurna. Karena apabila koefisien elastisitas permintaan mempunyai nilai tak terhingga, yaitu apabila suatu harga tertentu barang yang ada di pasar semua dapat terbeli, atau maksudnya berapapun banyaknya barang yang ditawarkan, semua barang yang ditawarkan tersebut akan dapat terjual. Nah, sifat permintaan ini sering disebut dengan elastis sempurna, karena dengan jumlah harga tertentu, barang yang ada di pasar tersebut barang yang ditawarkan tersebut dapat terjual semuanya. Gitu. Bentuk kurvanya adalah sejajar dengan sumbu datar atau sejajar dengan kuantitas barang. Sumbu datar ya. Oke, yang ketiga adalah elastis uniter. Nah, sifat elastisitas ini memiliki ciri, yaitu elastisitas uniter adalah apabila mempunyai nilai koefisien sebesar 1. Ya. Mengapa sebesar 1? Karena perubahan harga biasanya sejalan sama dengan perubahan kuantitas barang yang diminta, atau perubahan harga sama dengan jumlah perubahan harga sama dengan jumlah perubahan kuantitas barang. Oke, jenis elastisitas permintaan yang selanjutnya adalah elastis. Permintaan yang bersifat elastis terjadi yaitu apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas dari permintaan yang bersifat elastis adalah lebih besar daripada 1, seperti yang kita bahas tadi. Bentuk kurva ini adalah cenderung atau relatif mendatar, namun tidak sejajar dengan sumbu datar. Oke, dan jenis elastisitas permintaan yang terakhir adalah inelastis atau tidak sempurna, di mana kurva permintaan yang bersifat tidak elastis yaitu apabila koefisien elastisitas permintaan barang tersebut adalah berada di antara 0 dan 1. Hal ini dapat terjadi apabila persentase perubahan harga lebih besar dari persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Seperti itu. Setelah usai pembahasan mengenai jenis elastisitas permintaan, sekarang kita masuk ke pembahasan faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat menentukan elastisitas permintaan ini? Yang pertama itu ada banyaknya barang pengganti. Nah, apabila suatu barang memiliki banyak barang pengganti, maka permintaan cenderung mempunyai sifat elastis. Mengapa? Karena hal ini berarti perubahan harga yang kecil dengan cepat akan mengakibatkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Nah, ketika harga barang naik, para pembeli cenderung mengurangi pembelian terhadap barang tersebut karena mereka lebih suka membeli barang lain yang sejenis sebagai penggantinya, yang harganya tidak mengalami perubahan. Nah, sebaliknya, ketika harga barang turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih murah daripada barang penggantinya, dan pembeli cenderung akan membeli barang tersebut. Untuk permintaan terhadap suatu barang yang tidak mempunyai barang pengganti, cenderung mempunyai sifat yang tidak elastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sulitnya mencari barang pengganti. Karena ketika suatu barang naik dan pembeli sulit untuk mencari, naik dalam artian harganya naik, dan ketika harga barang naik, nah pembeli sulit untuk mencari barang penggantinya, maka pembeli tetap membeli barang tersebut. Oleh karena itu, permintaan terhadap barang tersebut tidak akan banyak berubah. Sebagai contoh, tanah dalam arti ruang. Nah, yang kedua,
Yang kedua disebabkan oleh permintaan tidak banyak bertambah. Artinya ketika harga barang turun, permintaannya juga tidak banyak bertambah karena tidak banyak pembeli yang pindah untuk membeli barang yang memiliki jenis yang sama atau sejenis. Nah, dari kedua faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak jenis barang pengganti, maka semakin elastis sifat permintaannya. Dan sebaliknya, semakin sedikit barang pengganti, maka semakin tidak elastis sifat permintaan barang tersebut. Lalu faktor yang kedua adalah persentase pendapatan. Nah, besarnya suatu pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi suatu barang dapat berpengaruh terhadap elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya, orang yang suka mengkonsumsi makanan ringan misalnya, seperti tahu dan tempe, yang harganya relatif cenderung murah. Apabila seseorang sudah menyukai tahu tempe, kenaikan harga tahu tempe tersebut tidak akan mempengaruhi permintaannya, karena mereka suka terhadap barang tersebut. Mereka akan tetap membeli tahu dan tempe, karena pengeluaran untuk tahu dan tempe tersebut juga merupakan bagian yang relatif kecil dari pendapatannya. Hal ini berbeda apabila persentase pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi suatu barang relatif besar. Nah, semakin kecil bagian dari pendapatan yang kita gunakan untuk mengkonsumsi suatu barang, maka semakin tidak elastis sifat barang tersebut. Namun sebaliknya, semakin besar bagian dari pendapatan yang kita gunakan untuk mengkonsumsi suatu barang, maka semakin elastis sifat barang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai elastisitas permintaan silang dan pendapatan. Apa sih elastisitas permintaan silang itu? Elastisitas permintaan silang itu merupakan kita biasanya juga sering sebut dengan elastisitas silang, yang merupakan elastisitas nilai koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang. Nah, nilai elastisitas silang ini berkisar di antara tak terhingga negatif hingga tak terhingga positif. Nah, untuk barang-barang pelengkap mempunyai nilai elastisitas silang yang negatif apabila jumlah barang X yang diminta berubah arah dan bertentangan dengan perubahan harga barang Y. Lalu yang kedua adalah mengenai elastisitas permintaan pendapatan. Nah, pada elastisitas permintaan pendapatan atau yang biasanya juga sering disebut dengan elastisitas pendapatan adalah suatu nilai koefisien elastisitas yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Di sini konteksnya adalah pendapatan pembeli. Jika terdapat hubungan yang searah antara perubahan pendapatan dan perubahan permintaan, maka elastisitas pendapatannya bersifat positif. Biasanya, barang-barang yang mempunyai sifat demikian adalah jenis barang normal atau semakin tinggi. Barang normal itu adalah barang yang semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi kita terhadap barang tersebut. Nah, jika pendapatan meningkat namun permintaan berkurang, maka elastisitas pendapatannya mempunyai sifat negatif. Biasanya barang-barang ini adalah jenis barang inferior yang aku udah jelasin tadi. Barang inferior itu merupakan barang yang ketika pendapatan kita naik, maka kuantitas kita dalam mengkonsumsi barang tersebut cenderung menurun. Nah, elastisitas pendapatan dapat dikatakan tidak elastis apabila nilai koefisien elastisitasnya bernilai kurang dari 1. Artinya, perubahan pendapatan tersebut hanya dapat menimbulkan perubahan permintaan yang relatif kecil. Nah, elastisitas pendapatan ini bersifat elastis jika perubahan pendapatan menimbulkan dampak permintaan yang relatif besar atau lebih besar daripada 1. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai hubungan antara elastisitas harga dan penerimaan penjualan. Nah, antara elastisitas harga atau ED dan penerimaan penjualan atau TR atau bisa disebut juga total revenue mempunyai hubungan yang unik, yaitu ini bisa kita lihat bila ED
memiliki hasil lebih daripada 1, maka TR atau total revenue yang diterima oleh penjual dengan adanya penurunan harga akan menjadi lebih besar. Nah, apabila ED memiliki hasil sama dengan 1, maka TR yang diterima penjual dengan adanya penurunan harga akan tetap. Ya kan, karena ini biasanya uniter yang tadi aku jelasin kan. Karena total revenue-nya sama dengan, karena total revenue yang diterima oleh penjual akan memiliki jumlah yang tetap meskipun terdapat penurunan harga. Lalu yang ketiga adalah apabila ED memiliki hasil kurang daripada 1, maka total revenue yang diterima oleh penjual dengan adanya penurunan harga tersebut akan menjadi lebih kecil, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu sebenarnya? Nah, elastisitas penawaran itu menerangkan mengenai suatu ukuran nilai yang responsif. Ukuran nilai responsif suatu penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, secara umum elastisitas penawaran mempunyai formula, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Elastisitas penawaran mempunyai sifat yang sama dengan elastisitas permintaan. Memiliki sifat yang hampir sama, yaitu terbagi menjadi 5 golongan, yaitu antara lain elastisitas sempurna, elastis, elastis uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Oke, bakal kita bahas satu-satu di sini. Nah, yang pertama di sini ada elastisitas penawaran. Yang pertama itu adalah inelastis sempurna atau tidak elastis sempurna. Nah, di sini sama ya seperti tadi, seperti di kurva permintaan tidak elastis sempurna, di mana kurva, kalau tadi kan kurva permintaan, di sini kurva penawaran, di mana kurva penawarannya itu adalah tegak atau sejajar dengan sumbu vertikal atau titik harga atau sumbu harga, ini sumbu vertikal ya. Nah, penawaran yang bersifat tidak elastis sempurna terjadi apabila penjual sama sekali tidak menambah penawarannya meskipun permintaan bertambah. Nah, bentuk kurva penawarannya adalah tegak atau sejajar dengan sumbu vertikal. Lalu yang kedua adalah elastis sempurna, di mana elastis sempurna ini merupakan elastisitas penawaran yang berbanding terbalik dengan inelastis sempurna, di mana bentuk kurva dalam jenis elastis sempurna ini adalah sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu Q atau titik kuantitas atau sumbu kuantitas ya, Lalu yang ketiga ada elastis uniter. Elastis uniter ini adalah elastisitas penawaran yang memiliki ciri adalah kurvanya dimulai dari titik 0. Lalu yang keempat ada inelastis. Elastisitas penawaran yang jenisnya inelastis. Nah, elastisitas penawaran yang bersifat tidak elastis atau inelastis ini terjadi apabila perubahan harga hanya akan menimbulkan perubahan penawaran yang relatif kecil. Nah, bentuk kurva penawaran yang bersifat tidak elastis ini atau inelastis biasanya lerengnya bersifat curam atau cenderung mengarah sejajar dengan sumbu vertikal. Oke. Ada jenis elastisitas penawaran yang terakhir, yaitu elastis. Nah, penawaran yang elastis ini terjadi apabila perubahan harga mengakibatkan terjadinya perubahan penawaran yang relatif besar. Bentuk kurva ini biasanya relatif datar atau cenderung sejajar dengan sumbu horizontal, seperti itu. Oke, sudah berakhir pembahasan kita mengenai materi elastisitas permintaan dan penawaran. Apabila ada teman-teman yang mau mengoreksi atau
menambahkan masukan mengenai sharing-sharing yang udah aku bahas tadi, boleh banget teman-teman langsung drop di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa.